Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekarang sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Ya, baik. Sekarang silakan periksa sampah yang ada di bawah meja. Di samping kiri kanan, silahkan diangkat. Kalau ada, dibuang di tempat sampah. Ada? Masih ada? Sudah bersih? Ya. Sekarang periksa kerapian adik-adik. Baju yang masih di luar, silahkan dimasukkan ke dalam. Sudah? Sudah. Ya, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri siap. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian, ya. Ibu akan sebut satu persatu nama dan keadaan hati kalian, ya. Sekarang Ibu panggil Tasya. Hadir, Bu. Bagaimana perasaan hari ini? Baik, Bu. Baik, ya. Fadlan, Hadir. bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang, ya. Senang karena apa? Uang jajan lebih. Ya. Kelvin, Hadir, Bu. ya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang, Bu. Ya, senang, ya. Yunita, Hadir, Bu. bagaimana perasaan hari ini? Sedih. Sedih karena apa? LDR. Ya, LDR, ya. Amel, Hadir dan Hadir, Bu. bagaimana perasaan hari ini? Baik. Fitri, Hadir, Bu. bagaimana perasaan hari ini? Baik. Ya. Ingrid, Hadir, Bu. bagaimana perasaan hari ini, Ingrid? Baik. Diana, Hadir, Bu. bagaimana perasaannya hari ini? Baik, Bu. Ya. Anel, Hadir. bagaimana perasaannya hari ini, Anel? Baik. Ya, masih ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Octavia Nesha Ponto, Dengan? Evandra Saul, dan Gabriela Makaluas izin sakit, Bu. Oh ya. Ya, mari kita doakan yang sakit segera sembuh supaya bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, ya. Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mari kita menyanyikan
lagu nasional. Ibu persilakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, dipersilakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, HP digunakan saat diizinkan. Jadi kalau Ibu tidak izinkan menggunakan HP, jadi jangan ya. Ya. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, saling menjaga keamanan kelas. Jadi pada saat diskusi itu tolong dijaga keamanannya, jangan ribut ya. Ya. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Kemudian menjaga kebersihan. Jadi sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, nanti dibuang di tempat sampah. Kemudian yang terakhir dilarang makan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adik-adik tadi pagi sarapan apa? Nasi. Ya, ada nasi, ada apa lagi? Sayur, apa lagi? Ayam. Telur, ayam, ikan, buah. Ya, pernahkah kalian berpikir dari mana asalnya makanan yang kalian sebutkan tadi? Dari hewan dan tumbuhan. Ya, dari hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan, kalau misalnya salah satu ada beberapa di antara yang kalian adik-adik sebutkan tadi itu punah atau berkurang, apa yang akan terjadi? Kekurangan Ya, pasti akan kekurangan makanan yang akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri, manusia maupun hewan lainnya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manfaat, ancaman, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis manfaat dan ancaman keanekaragaman terhadap tingkat keanekaragaman hayati lainnya melalui video secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi upaya
upaya konservasi yang inovatif dan relevan melalui video dengan tepat. Nah, adapun manfaat setelah adik-adik mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik memahami berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati sehingga lebih sadar dan peduli terhadap Pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang kedua, pembelajaran ini membentuk karakter peduli lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian dari warga negara global. Yang ketiga, melalui proses mengevaluasi berbagai upaya pelestarian yang inovatif dan relevan, peserta didik terdorong untuk menciptakan solusi baru yang kontekstual sesuai dengan kondisi lokal. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung sebentar, nanti Ibu akan melakukan 3 penilaian. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Nah, yang ketiga pengetahuan. Itu penilaian pengetahuan. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu minta adik-adik untuk berdiri dan kita akan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi sekarang berdiri, silakan berdiri semua. Ibu minta semua mengikuti gerakan yang ada di depan. Harus semangat ya? Ya, harus semangat. Ya, mari kita mulai. Ya, mana gerakannya? Mana gerakannya? Ya, Ibu minta semua
semua duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti. Nah, adik-adik, silakan perhatikan video masalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, silakan disimak baik-baik. Ya, silakan disimak baik-baik masalah kontekstual dari keanekaragaman hayati. Ibu minta semua fokus ke depan. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Tempat tinggal bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung seluruh dunia. Di hutan Indonesia, terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% seluruh dunia ada di Indonesia. Hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Memproduksi oksigen sekitar 25 hingga 30% dari perputaran oksigen di dunia. Besar ton karbon tersimpan di dalamnya. Indonesia negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tolong fokus ke depan. Juga dilanjut hilang hutan. Hutan tropis hanya satu dari jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur. Ada hutan rawa, hutan bakau, dan hutan sabana. Percaya atau tidak, walaupun berbeda dan tersisa oleh hutan-hutan ini saling berkaitan dalam sistem yang menopang kehidupan. Hutan-hutan ini menjaga stabilitas iklim, beragam manfaat ekologi, keanekaragaman hayati yang luar biasa, hingga kepentingan ekonomi. Stabilitas iklim. Salah satu kontribusi terbesar hutan adalah efek fotosintesis. Sumber mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen ke kita, sehingga membersihkan udara dan mengendalikan pembuatan suhu. Manfaat ekologi. Hutan membantu mencegah erosi tanah agar tidak terkikis dan terbawa ke laut. Ia juga mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air di bawah tanah. Dan juga meningkatkan kelembapan atmosfer yang mempengaruhi curah hujan dan suhu. Hanya sebagian kecil spesies yang ditemukan di hutan telah dipelajari. Nyatanya, kita masih belum tahu banyak misteri yang tersimpan dalam kerajaan tropis ini. Kepentingan ekonomi. Banyak komunitas bertahan hidup di hutan. Sebagian besar obat-obatan adalah produk tumbuhan yang berasal dari hutan. Nah, ini manusia bergantung pada alam. Coba lihat, Hasil hutan bermanfaat lainnya. mereka mencari makanan di hutan. Hutan juga berperan dalam kesehatan mental manusia. Untuk tujuan terapi. Setiap spesies kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5 triliun pohon dunia. Jika kita menyingkirkan semua pohon, kita akan hidup di planet yang mungkin tidak dapat menopang kita lagi. Ini ada aktivitas manusia menambang ya. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering.
menjadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan menyusul. Air besar akan berdampak pada lautan. Sedimentasi yang terbawa akan menutupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak memiliki pepohonan akan kehilangan penghalangannya dengan laut. Banyak yang akan bersatu. Penderitaan manusia akan jauh sebelum hutan terakhir musnah. Panas yang meningkat, terbuat pada siklus air akan segera muncul. Hilangnya keteduhan akan menyebabkan kematian jutaan orang dan ternak di seluruh dunia. Kemiskinan dan kematian juga akan menimpa banyak manusia yang bergantung langsung. Mereka akan kehilangan mata pencarian, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Jika hutan hilang, pertanian dan perkebunan benar. Iklim yang berubah menyebabkan banyak tanaman yang kering atau bahkan gagal panen. Tanaman seperti kopi yang memerlukan hutan sebagai naungan akan tumbuh dengan demikian pula binatang dan lainnya. Seiring waktu, tanah di mana-mana akan habis. Membutuhkan pokok dalam jumlah besar, namun dapat bertahan hidup. Pemanasan lebih lanjut yang akan membuat sebagian besar tempat tidak dapat diolah dan tak dapat dihunian. Akankah kita sebagai ini? Kehidupan di tanah air kita bergantung pada ekosistem alam yang ada. Namun semuanya saling terkait. Ya, dari video orientasi masalah tadi, apa yang objek apa yang adik-adik lihat? Ada apa saja? Ya, Kelvin silahkan. Saya melihat berbagai macam spesies fauna. Ya, ada berbagai macam spesies flora dan fauna. Ada apa lagi? Bencana. Ada apa lagi? Pohon yang ditebang. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Manusia bergantung di alam. Ya, mata pencarian manusia bergantung di alam. Selain itu, ada lagi penambangan? Ya, penambangan emas. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kita akan membahas lewat LKPD. Nanti sebelum Ibu membagi LKPD ini, Ibu bertanya dulu apakah sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini kelompok apa? Gajah. Kelompok gajah. Ini kelompok kucing. Dan ini kelompok harimau. Ya, jadi perhatikan dulu adik-adik, sebelum mengisi LKPD, Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan atau petunjuk dari LKPD. Nah, adik-adik tolong dibuka halaman 2 itu, ada situ petunjuk LKPD. Nanti sebentar kalau mencari informasi atau materi yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, itu silakan buka link atau barcode yang sudah Ibu cantumkan di lembar LKPD. Di situ ada link video dan link materi, ya. Silahkan gunakan HP yang sudah Ibu pesan.
Nah, silakan di-search, di-scan dulu atau dipindai dulu scan barcode yang sudah disediakan. Di sini di halaman 2 ada untuk scan materi dan scan video. Silakan di-scan. Ya, Kelvin? Yang dua ini yang materi. Iya, ada yang silakan buka yang materi, ada yang membuka di link video. Nanti berbagi. Silakan cari informasinya di link materi yang sudah Ibu bagikan. Ya. Bisa? Nah, slide. Kalau yang link buku materi di slide. Itu kan? Bisa dibuka? Bisa. Silakan dibaca materinya. Nah, buka per lembar kayak membuka buku. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan diisi LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan nanti berbagi. Ada yang cari jawaban, ada yang mengisi LKPD. Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Yang lain boleh mencari jawaban. Silahkan dibaca dulu jawabannya. Buka link video. Silahkan.
Ya, silakan diisi jawabannya sesuai dengan soal ya. Sudah? Nomor berapa lagi? Si nomor 45. Ya, silakan dijawab. Waktu masih 20 menit. Jadi dibaca soalnya baik-baik, cari jawabannya baik-baik, waktu masih panjang, masih 20 menit. Silakan diisi.
Ya, ini sudah nomor berapa? Misalnya membuat poster digital kamu, misalnya membuat poster digital kamu, Baca baik-baik ya soalnya. Dijawab sesuai dengan pertanyaan yang di LKPD. Ini sudah nomor berapa? Oh ya. Silahkan diisi ya. Ya. Iya. Tulis masih ada. Silahkan ditulis semua. Disebutkan semua. Iya boleh. Silakan disambung. Kalau tidak cukup di sini nanti pindah di sebelah lembar sebelahnya. Kelompok kucing sudah? Sudah dapat jawabannya? Ya, silakan ditulis jawabannya di lembar LKPD yang sudah disediakan. Ya, waktu masih 15 menit. Silakan diisi baik-baik soal yang ada di LKPD. Nah, jika tidak ada yang dipahami, silahkan bertanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Paham? Ya. Ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Ya, apa? Nanti ini dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nah, ini untuk apa masalah utama yang dihadapi dalam kasus yang ada di dalam video yang kalian ya nonton tadi. Sendiri ya. Ya. Silakan dijawab, masih ada waktu 15 menit. Jangan terburu-buru. Baca baik-baik soalnya.
Kelompok gajah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Tidak ada ya. Kelompok kucing? Tidak. Kelompok harimau? Ya, ada kesulitan dalam mengisi LKPD? Tidak ada ya. Silahkan dijawab. Baca baik-baik soalnya. Ya, ini ditulis untuk pendapatmu mengapa ini terjadi. Maksudnya pendapatmu bagaimana ini perburuan liar ini bisa terjadi. Begitu juga bagaimana penebangan hutan ini bisa terjadi. Oh iya, Ibu. Nomor 2 sudah? Kelompok harimau sudah nomor berapa? Nomor berapa sekarang? Nomor 2. Ya. Kelompok gajah sudah sampai nomor berapa? Nomor 5, Ibu. Nomor 5. Nomor 1 sudah itu. Sudah, Ibu. Sekarang nomor ini yang diisi. Cuma nanti boleh dan baca isinya. Mau. Terus begini. Cuma yang tadi yang ada di sekitar video yang ada di sana. Ya, waktu masih ada 9 menit. Silakan diselesaikan secepatnya. Masih ada waktu 9 menit. Silahkan jawaban yang belum ditulis, silahkan ditulis. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Belum, Ibu. Nah, ya, secepatnya diselesaikan.
Kelompok kucing sudah sampai mana? Sudah selesai? Masih ada nomor berapa? Nomor 2. Oh, cepat diselesaikan ya. Kelompok harimau sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, dicek kembali jawabannya. Nah, untuk ini yang kolom ini silakan tulis pendapatmu bagaimana perburuan liar itu terjadi. Gitu. Pendapat Anda sendiri. Ya. Ya. Kelompok 2, silahkan diperiksa kembali jawaban-jawaban yang sudah kalian tulis. Jangan sampai ada yang nomor yang terlewatkan. Jangan sampai tidak ada yang diisi. Ya, waktu masih 5 menit. Waktu masih 5 menit. Silahkan diperiksa kembali jawaban dari LKPD. Jangan sampai ada yang tidak diisi. Usahakan diisi semua ya. Ya. Ayo, masih ada waktu 5 menit untuk persiapan presentasi di depan. Sudah? Nanti dicek-cek lagi jawaban-jawaban, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kelompok kucing sudah? Sudah selesai? Kelompok harimau sudah? Periksa kembali jawaban yang ya.
kelompok gajah sudah? Sudah diperiksa? Sudah. Oke. Kelompok 2. Dah? Ya, waktu tinggal 1 menit. Silahkan dicek kembali hasil diskusi kalian. Ya, silahkan dicek. Jangan sampai ada pertanyaan yang tidak dijawab. Dicek kembali. Kelompok harimau, mana kelompoknya? Sudah dicek? Sudah. Kelompok kucing sudah? Ya, kelompok gajah sudah? Sudah. Ya. Sekarang sebelum kita lanjut ke presentasi hasil diskusi, Ibu mengajak kalian semua untuk ice breaking dulu supaya tetap semangat. Ya, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Ya, ayo berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya. Silakan mengikuti gerakan yang ada di depan ya. Semua bergoyang. Oke. Ya, semakin cepat. Ya, gerakannya semakin dipercepat ya. Mana gerakannya? Ya, dipercepat. Ya, percepat lagi. Ya, selesai. Dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Nah, Ibu persilakan kelompok gajah untuk maju ke depan.
Ya, dipersilakan kelompok gajah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok gajah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada tabel tentang manfaat keanekaragaman hayati. Saya lihat. Yang pertama, manfaat sebagai sumber pangan, contohnya beras, ikan, buah, sayuran. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai bahan makanan untuk manusia. Yang kedua, manfaat yang kedua, sumber sandang. Contohnya kapas, wol, dan sutra dari hewan dan tumbuhan. Bahan untuk pakaian berasal dari spesies yang berbeda di alam. Manfaat ketiga, sumber papan. Contohnya kayu dari berbagai jenis pohon hutan tropis. Digunakan untuk membangun rumah dan furnitur. Contoh keempat, keseimbangan ekosistem. Contohnya, serang predator menjaga populasi mangsa tetap seimbang. Ekosistem yang seimbang mencegah ledakan hama atau penyakit. Contoh kelima, obat-obatan. Manfaat kelima, obat-obatan. Contoh jahe, kunyit, mengkudu. Banyak obat modern berasal dari ekstrak tumbuhan hewan. Manfaat keenam, kosmetik. Contohnya lidah buaya, kenanga, dan tumbuhan herbal lainnya. Bahan alami untuk kosmetik berasal dari keanekaragaman hayati. Manfaat ketujuh, penelitian. Contohnya tumbuhan dan hewan sebagai objek studi ilmiah, memberi peluang penemuan baru di bidang kesehatan, energi, dan pertanian. Manfaat ke-8, plasma nutfah. Contohnya keanekaragaman genetik dari tanaman, hewan lokal. Pentingnya untuk pemulihan dan pelestarian varietas unggul. Baiklah, selanjutnya di sini ada ancaman keanekaragaman hayati. Ancaman yang pertama yaitu perburuan liar. Dampaknya populasi gajah menurun drastis dan berpotensi punah. Pendapat kami, permintaan pasar gelap terhadap gading tinggi serta lemahnya penegakan hukum. Jenis ancaman yang kedua yaitu penebangan hutan. Dampaknya spesies kehilangan habitat, meningkatnya erosi, gangguan siklus air. Pendapat kami, aktivitas ekonomi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan menjadi penyebabnya. Ancaman yang ketiga yaitu pencemaran plastik di laut. Dampaknya penyu, burung laut, dan ikan sering mati karena tertelan plastik. Pendapat kami yaitu kurangnya pengolahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ancaman yang terakhir yaitu pencemaran udara pabrik. Dampaknya hujan asam, gangguan kesehatan, dan kerusakan vegetasi. Pendapat kami, industri belum menerapkan teknologi ramah lingkungan secara konsisten. Selanjutnya, keberagaman hayati di Indonesia. Apa masalah utama yang dihadapi dalam kasus yang ada di dalam video? Tingginya aktivitas manusia yang merusak habitat alami makhluk hidup, seperti pemburuan liar yang menyebabkan perpunaan satwa, penebangan pohon yang menghancurkan ekosistem hutan, dan pencemaran limbah pabrik yang mencemari udara, air, dan tanah. Masalah utamanya adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Ya, lanjut. Menurutmu, apakah
upaya konservasi tersebut sudah efektif, maka menurut kami upaya konservasi yang dilakukan saat ini masih belum sepenuhnya efektif, meskipun sudah menunjukkan kemajuan di beberapa aspek. Alasannya sebagai berikut. 1. Upaya konservasi di Indonesia seperti pendirian Taman Nasional, konservasi ex situ, penangkaran dan tata hutan sudah berjalan, namun belum menjangkau seluruh wilayah terdampak. Banyak kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi yang belum terlindungi secara optimal. Ya. Selanjutnya, Oke, kami persilakan untuk bertanya. ya dari kelompok, silakan sebutkan kelompok berapa. Kami dari kelompok harimau akan bertanya kepada kelompok gajah, apa saja manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia secara langsung dan tidak langsung? Ya, silakan kelompok gajah untuk menjawab. Ya, kami dari kelompok gajah ingin menjawab pertanyaan dari kelompok harimau. Jawaban, manfaat langsung, sumber pangan obat-obatan, pakaian, dan bahan bangunan. Manfaat tidak langsung, menjaga keseimbangan ekosistem, membantu proses daur ulang unsur hara, dan penyerbukan tanaman. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ada lagi yang mau bertanya? Kami akhiri presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok harimau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini ada pernyataan benar dan salah. Yang pertama, keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jenis makanan seperti beras, ikan, dan sayur. Itu benar. Yang kedua, kulit hewan dan kapas dari tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Itu juga benar. Beberapa tumbuhan berfungsi sebagai bahan obat tradisional dan modern. Itu juga benar. Keanekaragaman hayati tidak memiliki hubungan dengan kestabilan ekosistem. Itu salah. Ekosistem yang seimbang membantu menjaga populasi makhluk hidup tetap stabil. Itu benar. Kosmetik alami seperti sabun, herbal, dan minyak esensial berasal dari tumbuhan tertentu. Itu juga benar. Perburuan gajah hanya merugikan hewan tersebut tanpa berdampak pada ekosistem sekitarnya. Itu salah. Sampah plastik mudah terurai sehingga tidak berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati. Itu salah. Asap pabrik yang mencemari udara dapat memicu terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Itu juga benar. Dan yang terakhir, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan punahnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Itu juga benar. Selanjutnya, Nomor 2. menurut pendapatmu, apakah upaya konservasi yang inovatif dan relevan di zaman sekarang ini? Menurut saya, salah satu upaya konservasi yang inovatif dan relevan saat ini adalah menggunakan teknologi digital seperti media sosial, kampanye pelestarian lingkungan. Alasannya adalah yang pertama, media sosial bisa menjangkau banyak orang.
terutama anak muda, sehingga pesan pelestarian alam bisa lebih cepat disebarkan. Yang kedua, kampanye digital dilakukan dengan biaya rendah, misalnya membuat poster digital, video pendek, atau infografis tentang hewan langka. Yang ketiga, banyak orang sekarang aktif di internet. Jadi, edukasi tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati bisa dilakukan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, anak-anak muda juga bisa ikut terlibat langsung tanpa harus pergi ke hutan atau laut. Juga cukup dengan menyebarkan informasi dan membuat konten edukasi. Baik, presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Fitri. Jelaskan perbedaan antara pelestarian in situ dan ex situ. Berikan contohnya. Oke, izinkan kami untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari kelompok Iya, kucing. kucing. Siapa yang akan menjawab? Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kucing. Di situ adalah pelestarian dari aslinya seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. X itu adalah pelestarian di luar habitat seperti kebun, botani, dan kebun binatang. Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Itulah presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari aku dulu untuk kelompok harimau. Ya, jadi untuk manfaat keanekaragaman hayati yang sudah adik-adik pelajari itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu sebagai sumber pangan. Contohnya sama dengan makanan yang adik-adik makan. Contohnya apa? Buah. Apalagi? Sayur. Apalagi ikan. Nah, ada manfaat yang kedua itu sebagai sumber papan. Contohnya kayu. Kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah ya, untuk membuat rumah. Yang ketiga itu ada sumber sebagai sumber apa? Keseimbangan ekosistem. Baru ada lagi sebagai bahan obatan. Contohnya seperti apa? Jahe, kunyit. Ada jahe, ada kunyit, Dan mengkudu. Ya, ancamannya juga ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, perburuan liar, kerusakan ekosistem pantai, penebangan hutan. Itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, sekarang sekarang kita masuk pada kegiatan penutup, yaitu kesimpulan. Nah, dari pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Kelvin. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki manfaat yang sangat besar. Ya. Di antaranya mendukung keseimbangan ekosistem, Ya. menjadi sumber pangan, sadang papan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik. Iya, ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Ya, Ingrid, silahkan. Keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman serius yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.
Ancaman utama meliputi perusahaan habitat seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan, perburuan dan perdagangan ilegal, satwa, pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah plastik. Ya, masih ada lagi? Ya, silakan Amel. Baik, tambah kesimpulan untuk upaya konservasi yakni edukasi, penegakan hukum, pengelolaan limbah dan inovasi ramah lingkungan sangat penting untuk memperkuat upaya konservasi. Iya, jadi kesimpulannya ada manfaat untuk keanekaragaman hayati yang berupa sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, keseimbangan ekosistem. Ada juga ancaman yang dilakukan oleh aktivitas manusia seperti perburuan liar, kerusakan ekosistem laut, ada penebangan pohon, dan upaya pelestarian berupa upaya pelestarian ex situ dan in situ. Nah, sekarang kita masuk pada kuis. Nah, di sini Ibu akan melakukan kuis. Silahkan Ibu sudah kirim di linknya di WA kalian masing-masing. Silahkan dibuka, diklik linknya. Sudah? Buka WA masing-masing, silahkan diklik link yang Ibu sudah kirim. Kalau sudah, silahkan isi kode 780218. Kodenya 780218. Jangan lupa tulis nama kalian masing-masing. Sudah? Ya, di sini terlihat dua peserta yang masuk. Amelia Tombinawa. Nah, mana lagi yang lain? Sudah? Nah, 45. Ya. Udah? Batas ya? Udah? Sudah? Sudah semua? Halo? Sudah semua ya? Kalau sudah, silakan klik mulai. 21. Silahkan dimulai. Ya, silakan dibaca soalnya baik-baik dan dijawab sesuai dengan jawaban yang Anda pilih. Nah, di sini sudah terlihat ada Anel Supu menduduki peringkat pertama. Yang kedua ada Fadlan. Yang ketiga Felin. Ya, Felin sudah di peringkat ke-1 ini. Cepat, baca baik-baik soalnya. Dipahami. Silakan dibaca soalnya pelan-pelan.
Ya, kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Felin. Felin Mamoto. Ada Anel Supu dan Fadlan. Baca soalnya baik-baik. Oh, sekarang sudah bergantian Anel yang di atas. Ya, ada Diva. Diva di posisi kedua. Silakan dibaca soalnya baik-baik ya. Masih ada waktu 4 menit. Ya. Silakan dibaca soalnya baik-baik. Ya. Fadlan Zaman ada di posisi ketiga setelah Diva. Ayo Kelvin. Masih Anel Supu yang paling atas. Kemudian Diva dan Fadlan. Ya. Oh, sudah Sela Kamura yang kedua. Fadlan sudah di posisi keempat. Dibaca baik-baik soalnya, dijawab sesuai dengan jawaban yang paling benar. Ya, masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit untuk menduduki posisi paling atas. Masih Anel Supu. Sudah Ingrid?
Masih ada waktu, silahkan dibaca. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, kita lihat siapa yang sudah berubah. Ada Kelvin Mokodongan yang paling posisi teratas. Oke. Kita lihat siapa yang menduduki posisi 1, 2, dan 3. Iya, tepuk tangan dulu. Posisi 1 ada siapa? Ya, yang kedua? Yang ketiga siapa? Sela. Iya, semua nangis. Nah, sekarang Ibu minta adik-adik untuk mengisi refleksi pada Google Form. Itu silakan di-scan barcode-nya yang ada di depan. Nah, silakan diisi dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan di scan barcode yang ada di depan. Silakan diisi sesuai dengan suasana hati kalian hari ini setelah mempelajari materi keanekaragaman hayati. Bisa dibuka? Nah, tulis nama. Udah mana? Sudah. Isi. Silahkan diisi sejujur-jujurnya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ya, silakan diisi refleksinya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini.
Silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya. Ya, masih ada 1 menit lagi untuk mengisi refleksi. Segera diselesaikan. Ya, sudah selesai? Semua? Sudah. Ya. Sekarang untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang virus dan peranannya. Nah, silahkan di-search di rumah lewat internet. Semua kan punya HP toh? Ya, semua punya HP. Silahkan di-search apa itu virus, apa ciri-ciri dari virus. Silahkan di-search apa peranan dari virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, sekarang Ibu minta adik-adik melakukan ice breaking. Nah, kalau Ibu bilang atau kalau Ibu sebut sikut, silakan adik-adik pegang siku. Kalau Ibu sebut sakit, silakan adik-adik pegang perut. Dan kalau Ibu bilang atau Ibu sebut sikat, silakan adik-adik ambil pulpen. Berdiri dulu semua. Ya. Silakan pegang sakit. Ya, silakan pegang sikut. Dan silakan ambil sikat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Disilakan untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan duduk. Ya, pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam